Sebenarnya RSCM itu rumah kedua saya. Jadi kalau saya dicabut gitu aja, sebetulnya saya sayang dengan RSCM. Bukan untuk saya ya. Kalau saya siap di mana aja sebenarnya. Tapi dengan RSCM tuh, dengan pasien-pasien yang saya miskin, yang terlunta-lunta, yang dari luar daerah, saya harus kehilangan kesempatan untuk ngobatin mereka. Itu ya, 28 tahun ya dok ya? Iya. Di RSCM. Sebenarnya harus diputus gitu. Bisa dilihat catatan kehadiran saya, ya, bagaimana performa saya. Nggak pernah saya kena teguran disiplin di RSCM, nggak pernah saya kena kasus malpraktek dan sebagainya. Artinya ya insya Allah saya baik-baik aja di RSCM itu. Kalau 28 hari nggak masuk bukan karena saya malas, tapi ada hal yang lebih mendasar. Karena saya ingin mengirim pesan kepada Menkes dan jajarannya, nggak bisa loh kalian mutasi saya seenaknya sebagai hukuman gitu. Jadi saya menolak itu. Ini aku dipecat nih, apa-apa, rezeki itu dari Allah. Luar biasa. Rezeki dari Allah bukan dari Menkes. Betul. Jadi saya pikir dukungan keluarga Betul. ini juga sangat mendukung saya. Dan anak-anak juga alhamdulillah mendukung gitu ya. Dia kasih semangat, ayo terus Bi, selama di jalan yang benar, terus katanya terus dikasih. Dia yang jawabin buzzer-buzzer itu juga. Oh gitu. Ya buzzer itu kan biasanya template ya, followernya 0 ya. Jadi buzzer itu ada yang junior, ada yang senior ya. Ada buzzer-buzzer senior tuh boleh dilihat di komentar saya tuh. Udah sepuh-sepuh jadi buzzer juga ada yang gitu ya. Nah, itu yang biasanya menyerang. Tapi alhamdulillah gini, karena orang juga melihat performa saya selama ini, ya pasien-pasien saya, orang tua pasien saya. Enaknya jadi dokter anak itu gini, Mbak. Dokter anak itu kan yang diobati anak dari emaknya dan cucu dari eyangnya. Jadi biasanya kompakan. Emak dan eyangnya itu belain gitu. Kalau dokter anaknya diapa-apain. Nah itu yang terjadi bersama saya. Jadi tanpa mengerahkan buzzer, si buzzer-buzzer itu diserang sendiri oleh netizen yang belain saya gitu. Ya, netizen real sebetulnya. Nah, ini yang mungkin unik. Kalau hati-hati kalau nyerang dokter anak gitu. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, belakangan ini heboh seorang dokter jantung anak senior, yakni Dr. Piprim Basarah Yanuarso, dipecat oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Pemecatan itu diduga terkait pertentangan adanya kolegium buatan Menteri Kesehatan sehingga terjadi dualisme, yakni antara kolegium independen dan kolegium buatan Menteri Kesehatan. Nah, setelah digugat, Mahkamah Konstitusi memutuskan kolegium harus independen. Sementara, Kementerian Kesehatan menyebut pemecatan Dr. Piprim ini tidak berkaitan dengan masalah kolegium, melainkan karena melanggar aturan disiplin PNS dengan tidak masuk selama 28 hari berturut-turut tanpa alasan sah. Di kesempatan kali ini kita akan mendengar lebih dalam terkait kasus ini karena kita sudah bersama dengan Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat mental dan fisik. Sehat mental dan fisik. Oke, di tengah huru-hara ini ya, Dok ya. Nah, Dok, Menteri Kesehatan nih melalui Rumah Sakit Fatmawati berarti ya memutuskan untuk memecat Anda karena tidak bersedia dimutasi. Bagaimana pandangan atau respon dari dokter? Baik. Jadi sebetulnya kita mesti merunut ke belakang dulu ya. Karena ini tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi kenapa saya juga nggak masuk 28 hari lebih, itu juga ada alasannya. Yang pertama kan sebagai ketua organisasi profesi, saya itu melaksanakan amanah kongres. Kita kongresnya namanya KONIKA, Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak. Salah satu amanahnya adalah selain ada pemilihan ketua umum pengurus pusat saya, juga ada pemilihan ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, yaitu kolegium independen yang sudah 50 tahun lebih berdiri dan mengawal kompetensi lebih dari 5.000 spesialis anak. Dan pada saat itu ketika sudah ditetapkan, ya, kemudian tiba-tiba saja Menteri Kesehatan itu membuat kolegium, ya, membuat kolegium kesehatan anak, ya, dan memilih pemilihannya juga menurut saya cukup agak aneh ya.
harusnya kan kolegium tuh dipilih oleh masyarakat yang komunitas kolegium juga gitu. Karena mereka yang paling tahu siapa yang kompeten gitu ya. Nah, ini pemilihannya seperti Indonesian Idol ya, jadi dilakukan pemilihan online. Kita nggak tahu siapa aja yang milih gitu. Oke. Dan dari 5.400 dokter anak, itu yang ikut pemilihan cuma 120. Jadi artinya tidak representatif untuk sebuah pemilihan. Kan kalau itu di bawah 2,5% ya, zakat itu kan 2,5% ya. Nah ini lebih kecil dari zakat gitu. Kemudian dari pemilihan yang tidak representatif itu dipilihlah satu ketua gitu. Akhirnya terjadi dualisme kolegium. Kolegium, oke. Nah dengan dualisme kolegium ini, saya sebagai ketua pengurus pusat IDAI kan dituntut untuk melaksanakan amanah kongres dong. Karena kan saya mengemban amanah itu gitu. Dan dalam kongres itu disebutkan bahwa kolegium kami yang independen itu adalah Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Nah disitulah konflik bermula. Ada pengurus ketua IDAI cabang Jawa Tengah ya, Dr. Fitri itu yang keras beliau menentang. Karena kan orang yang kemudian jadi ketua Kolegium Menkes itu sebetulnya sudah diperingatkan jangan mencalonkan diri karena kita sudah punya kolegium IDAI berdasarkan hasil kongres. Tapi dia nekat mencalonkan diri kemudian dipilih dan Dr. Fitri protes keras lah ini melanggar ADART dan sebagainya kata dia. Kemudian dia dimutasi ya, dimutasi itu bulan Desember 2024 ya. 24. Itu Dr. Fitri dimutasi dari Rumah Sakit Karyadi ke Rumah Sakit Sarjito. Padahal di Karyadi beliau cuma satunya konsultan tumbuh kembang dan di Sarjito itu udah punya 3 dipindahkan. Jadi yang di sini 0 di sana 4. Alasan Kementerian Kesehatan untuk pemerataan layanan. Ini kan aneh ya. Kemudian Dr. Hikari itu di Sekjen ya, dari RSCM dimutasi ke Harapan Kita. Itu juga cukup aneh, mendadak. Dan tiba-tiba saja akun prakteknya Dr. Hikari itu diblokir. Dia nggak bisa lagi praktek di sini, walaupun di RSCM swasta. Nggak bisa diblokir. Jadi yang kena tadi Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah, tuan rumah Konika itu, kemudian Sekjen. Itu Desember ya. Nah kita kemudian kan bergulir terus, karena dualisme itu dari Kementerian Kesehatan juga inginnya kita itu masuk ke sana aja, kolegiumnya sementara kita juga tetap bertahan. Akhirnya bulan Februari itu saya dipanggil senior saya ya, Profesor Rinawati. Beliau termasuk salah satu dokter anak yang sangat dekat dengan Pak Menkes. Nah beliau mungkin sayang dengan saya ya, jangan sampai saya ada apa-apa gitu ya maksudnya. Beliau membocorkan satu informasi dari Dirjen, ya saya nggak usah sebut Dirjen siapa, tapi dia katakan, Prim, ini situasinya gawat, Prim. Kamu itu udah ditandain katanya. Kalau kamu terus-terusan nggak mau bantuin kolegiumnya Menkes, buatan Menkes, kamu akan dimutasi loh, gitu. Nah, saya bilang, loh kenapa saya jadi korban mutasinya? Orang saya itu melaksanakan amanah kongres, bukan kamu maunya saya sendiri, gitu. Ya pokoknya saya ngingetin aja deh, gitu. Nah ternyata kejadian. Jadi sebelum kejadian bulan April itu keluar, saya tahu dari capturean WA group ya, bahwa nama saya itu ada di list yang dimutasi ke Fatmawati, tanda tangannya Dirjen Azhar Jaya ya, yang tanda tangan itu. Tanpa adanya pemberitahuan, nggak ada diskusi, nggak ada apa, nggak ada lolos butuh dan sebagainya, tiba-tiba harus pindah gitu, segera pindah gitu ya. Nah disitulah kemudian saya menolak, ya saya menolak. Nah ketika capturean WA itu beredar kemana-mana, Dr. Rizky Adriansyah, Ketua IDAI Sumut, sekaligus juga Ketua UKK Kardiologi ya, UKK itu kelompok ahli lah, jantung anak, itu membela saya, menulis apa kerugian RSCM FKUI ketika Dr. Piprim dimutasi ke Fatmawati. Karena dia nulisnya cukup pedas. Dia di PHK dari Adam Malik. Jadi korban dari ya semua pengurus inti. Ketua IDAI Jawa Tengah, Sekjen, kemudian saya Ketua Umum,
dan Ketua IDI Sumut sekaligus Ketua UKK Kaduguri Dr. Rizky Ardiansyah. Jadi semua empat-empatnya itu pengurus inti, Mbak. Nah, tentang mutasi saya, kemudian disebutkan bahwa alasan bahwa Dr. Piprim harus mutasi segera adalah karena di Fatmawati dokternya sudah mau pensiun katanya. Ternyata kan yang pensiun itu dokter dewasa. Dokter jantung anaknya itu murid saya, lebih muda dari saya, dan pensiunnya juga lebih lama gitu ya, masih lama. Lalu kemudian kita protes kan, gini, akhirnya waktu itu saya karena merasa mutasi itu betul sebagai hukuman, itu saya akhirnya maju ke PT UN, ya, mempermasalahkan prosedur mutasi yang tidak betul menurut saya ke PT UN. Nah, di tingkat pertama itu bahasanya tidak diterima ya, kemudian saya banding nih. Ini lagi banding ke PT TUN ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, kemudian sementara itu begitu keluar mutasi itu saya usul kepada Dirut RSCM maupun pihak Fatmawati ya, Dirut Fatmawati. Kenapa harus dimutasi gitu ya? Kalau tujuannya adalah ingin mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, saya itu dosen masalahnya, dokter pendidik klinis. Murid saya itu ada calon dokter umum, calon dokter anak, dan calon konsultan jantung anak. Sedangkan di Fatmawati itu tidak ada pendidikan dokter anak maupun tidak ada pendidikan konsultan jantung anak. Kalau saya dimutasi gitu kan kasihan murid-murid saya, selain kasihan pasien-pasien saya. Jadi karena dosen pendidik klinik itulah posisi saya bukan sekedar melayani pasien, tetapi juga mendidik dokter-dokter yang nantinya akan ditempatkan di berbagai tempat rumah sakit di seluruh Indonesia. Gitu loh. Jadi ada yang dari Sumatera Barat, ada Sulawesi Tengah, ada dari Bengkulu, ada dari Solo, dari mana-mana ya. Nah, saya tawarkan solusi win-win solution. Bagaimana kalau nggak usah mutasi, tapi saya kasih surat penugasan. 1 atau 2 hari saya di Fatmawati, sisanya 3 hari saya di RSCM. Jadi dua-duanya dapat gitu loh. Nah ini usul saya ditolak ya. Kata Dirut, dok ini sudah given dari atas. Ini tuh udah kita harus mengamankan perintah atasan, bahasanya gitulah dari Dirut ya. Oke. Kira-kira itu ya, jadi saya sudah usulkan win-win solutionnya seperti itu, tapi ditolak, dan saya maju ke PT UN. Karena begini, kalau saya mau masuk kerja di Fatmawati, artinya saya kan menyetujui mutasi yang nggak bener ini gitu. Saya ingin mengirim pesan kepada Pak Menkes maupun jajaran direksinya bahwa nggak bisa loh, kita itu ASN diperlakukan semena-mena begitu. Nggak bisa mutasi itu sebagai hukuman. Karena itu ada dalam Undang-Undang ASN, Mbak. Asas meritokrasi itu salah satunya adalah tidak membolehkan mutasi sebagai hukuman. Dan ini saya jelas istilah Jawanya, Mbak, ceto welo-welo gitu ya. Prof. Rinawati itu membocorkan rahasia ini bahwa saya akan dimutasi kalau menentang Kolegium Menkes. Jadi nggak masuknya saya 28 hari kerja di Fatmawati itu alasannya panjang. Setelah saya usul win-win solution nggak boleh, kemudian saya juga ke PT UN, ini sedang banding, itu aja. Jadi prinsipnya itu adalah penentangan proses mutasi yang memang sebagai hukuman tadi. Oke. Lalu bagaimana dok soal yang 28 hari nggak masuk itu, bagaimana penjelasan dokter? Yaitu 28 hari tidak masuk kerja itu memang saya lakukan setelah deadlock ya, setelah solusi win-win yang saya katakan tadi. Saya ingin surat penugasan aja supaya dapat dua-duanya. Di RSCM pasien dan murid saya tetap dapat, di sana juga dapat. Karena ternyata dengan ditolak itu saya makin yakin bahwa ini tujuan mutasinya menghukum. Apalagi Pak Menteri itu kan sudah ngomong di waktu itu di publik ya, bahwa Dr. Piprim harus segera pindah ke Fatmawati karena di Fatmawati tidak ada dokter jantung anak. Ini kan bohong gitu. Padahal saya tahu ada Dr. Muhammading namanya di sana. Dia sudah kerja bertahun-tahun di sana gitu. Nah, Pak Menteri sampai melakukan kebohongan seperti itu semata-mata memang supaya saya dikeluarkan dari RSCM gitu loh. Jadi karena deadlock, akhirnya saya ke PT UN, maka saya menulis surat
karena ini sedang mengurus izin, pengadilan ke proses hukum, maka izinkan saya selama proses hukum ini berlangsung, saya tetap kerja di tempat asal, yaitu di RSCM. Karena saya tidak mengakui mutasi ke sana itu yang menurut saya cacat prosedur lah gitu kira-kira. Nggak diizinkan. Ya sudah. Jadi tetap, walaupun aktivitas saya tetap ngajar murid-murid saya, ya, ujian tetap, ya, bimbingan, tesis dan sebagainya itu tetap saya lakukan sebagai dosen ya. Tapi saya tidak bisa lagi ngajari mereka dalam hal skill, karena itu kan harus berdampingan di sisi pasien. Sedangkan kan saya nggak bisa lagi praktek di situ karena DPJP itu nggak bisa lagi di sana. Jadi aktivitas mengajar secara ini masih bisa berlangsung, ya. Tetapi yang untuk skillnya itu jadi saya nggak bisa mengajar. Jadi 28 hari itu memang sebagai konsekuensi dari deadlock-nya itu, dan karena saya masih mengurus di PTUN tadi. Oke, berarti sebenarnya sudah mengajukan izin untuk tidak masuk, tapi tidak diterima begitu ya dok ya? Jadi izinnya gini, izinkan saya tetap bekerja di tempat asal, itu di RSCM. Jadi dan tidak di tempat baru. Berarti yang 28 hari ini di tempat baru, berarti ya Fatmawati ya? Tempat baru. Kalau di tempat asal kan saya tetap bekerja. Gitu. Di tempat asal saya tetap bekerja, walaupun fungsinya bukan sebagai DPJP pasien, karena kan udah ditolak gitu. Tapi saya tetap bekerja sebagai dosen ya. Jadi yang 28 hari nggak bekerja, karena saya tidak pernah menginjakkan ke Fatmawati memang. Kayak merasa tidak bekerja di situ, berarti begitu ya dok? Bisa dikatakan seperti itu? Saya tidak melamar ke Fatmawati, mutasinya aja hukuman, kenapa saya harus taat gitu? Saya sedang ngurus ke pengadilan, saya mencari keadilan lewat jalur hukum, ya. Jadi saya kira cukup fair lah, karena saya mau wangkir, saya itu 28 tahun jadi dokter, 28 tahun bekerja di RSCM itu, bisa dilihat catatan kehadiran saya, ya, bagaimana performa saya. Nggak pernah saya kena teguran disiplin di RSCM, nggak pernah saya kena kasus malpraktek dan sebagainya. Artinya ya insya Allah saya baik-baik aja di RSCM itu. Kalau 28 hari nggak masuk bukan karena saya malas, tapi ada hal yang lebih mendasar. Karena saya ingin mengirim pesan kepada Menkes dan jajarannya, nggak bisa loh kalian mutasi saya seenaknya sebagai hukuman gitu. Jadi saya menolak itu. Gitu. Baik, tadi kan dokter bilang diksinya itu hukuman, tapi bisa nggak sih ini disebut sebagai pembungkaman gitu dari Menkes gitu menurut dokter gimana? Ya bisa juga pembungkaman karena kita kan memang, jadi uniknya gini, surat pemecatan saya itu, pemberhentian saya itu keluar 2 hari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan kolegium harus independen, gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah saking keselnya ke IDAI, gitu. Karena IDAI kan selalu ribut, kolegium harus independen, gitu ya. Kita nggak mau, kan Menkes itu menyurati ke Dirjen AHU, Kemenkes menyurati Dirjen AHU supaya organisasi profesi yang masih mempertahankan kolegium itu diblokir. Yang kita tuh sebenarnya diblokir nih ininya. Situsnya, situs administrasi organisasi profesi itu diblokir. Nah, itu 2 hari setelah MK itu memutuskan independence kolegium, saya dipecat. Jadi sebenarnya kalau mau dikaitkan ya pasti ada kaitannya lah. Bayangkan yang korbannya itu semua pengurus inti IDAI loh. Kalau mau polanya kan gitu, sama gitu. Hanya teman-teman yang terdahulu ya kayak Dokter Fitri, saya suruh ribut kan, ayo ribut ini nggak benar nih kayak gitu di Karyadi ke Sarjito. Dok, kami itu diancam dok, teman-teman kamu itu diancam nanti STR-nya dicabut dan SIP-nya dibekukan kata gitu. Karena semua itu kewenangan ada di Kementerian Kesehatan. Jadi mereka nggak berani gitu. Nah kalau saya bukan masalah berani apa enggak, tapi masalahnya adalah bagaimana kita menegakkan amanah Kongres tadi. Jadi bukan saya menentang, ini bukan keinginan pribadi saya sebetulnya. Ini saya cuma menjalankan dari amanah organisasi saya gitu. Baik, selain pemecatan ini apakah ada sanksi mungkin, bukan sanksi ya, lebih seperti ancaman baik berupa verbal ataupun non-verbal dan sebagainya mungkin kepada dokter? Kalau ancaman langsung sih
nggak ada ya, kebetulan nggak ada ya. Tapi paling buzzer aja. Buzzer, media sosial berarti? Iya. Di DM atau komentar, Dok? Di komentar. Di komentar. Ya, biasanya kalau kayak seperti gitu apa tuh, tuh, Dok? ya buzzer itu kan biasanya template ya, followernya 0, ya. Jadi buzzer itu ada yang junior, ada yang senior ya. Ada buzzer senior tuh boleh dilihat di komentar saya tuh. Udah sepuh-sepuh jadi buzzer juga ada yang gitu ya. Nah, itu yang biasanya menyerang. Tapi alhamdulillah gini, karena orang juga melihat performa saya selama ini, ya pasien-pasien saya, orang tua pasien saya. Enaknya jadi dokter anak itu gini, Mbak. Dokter anak itu kan yang diobati anak dari emaknya dan cucu dari eyangnya. Jadi biasanya kompakan, emak dan eyangnya itu belain gitu. Kalau dokter anaknya diapa-apain. Nah itu yang terjadi bersama saya. Jadi tanpa mengerahkan buzzer, si buzzer itu diserang sendiri oleh netizen yang belain saya gitu. Ya, netizen real sebetulnya. Ini yang mungkin unik kalau hati-hati kalau nyerang dokter anak gitu. Oke. Berarti sejauh ini cuma buzzer aja di kolom komentar begitu ya, Dok ya? Ya, mudah-mudahan nggak terjadi yang lain-lain lah. Baik, semoga ya. Semoga ya. Nah, untuk respon keluarga sendiri bagaimana nih, Dok? Karena kan dokter ini terlihat berani begitu ya untuk terkait kolegium ini. Bagaimana respon keluarga? Ya alhamdulillah istri saya itu mendukung ya. Jadi gini, kata dia, Mas, sebetulnya ya integritas itu sangat penting, gitu ya, kejujuran, ketaatan kepada prinsip-prinsip kebenaran itu sangat penting. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Aku bilang gini, Mi, aku dipecat nih. Apa-apa, rezeki itu dari Allah. Gitu. Luar biasa. Rezeki dari Allah, bukan dari Menkes. Gitu. Betul. Jadi saya pikir dukungan keluarga ini ya juga sangat mendukung saya. Dan anak-anak juga alhamdulillah mendukung gitu ya. Dia kasih semangat, ayo terus Bi, selama di jalan yang benar, terus katanya, terus dikasih. Dia yang jawabin buzzer-buzzer itu juga. Oh gitu? Oke. Jadi keluarga mendukung ya, Dok ya. Nah, menurut dokter sendiri seberapa penting sih keberadaan kolegium nih di Indonesia yang independen berarti nih? Iya, kolegium itu sangat penting, Mbak. Karena dia adalah mengawal, membuat standar ya bagi satu profesi dokter anak ya. Di pendidikannya itu standarnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, kemudian mengawal kompetensi dari dokter anak itu. Dia harus independen, tidak boleh dipengaruhi. Jadi ketua kolegium itu Profesor Aryono ya, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia itu nggak bisa saya pengaruhi walaupun saya ketua pengurus pusat, nggak bisa. Jadi kita kalau istilah itu bagaikan dua sisi mata uang gitu, seiring kalau orang profesi adalah ngurusi yang sudah jadi dokter anak, kalau ini yang masih dalam pendidikan. Kita bayangkan kalau kolegium itu kan Kolegium Kesehatan Indonesia itu kan ketuanya Direktur Utama RSCM. Di atasnya kan Menkes. Menkes yang membentuk kolegium itu. Kan itu bisa ditekan. Misalnya nih contoh, kita butuh cepet nih karena rumah sakit udah berdiri, cath labnya udah berdiri, bisa nggak dibikin ahli jantung itu setahun aja, yang tadinya 4 tahun misalkan. Jangan lama-lama, karena cath labnya udah keburu berdiri misalkan gitu ya. Nah ini kan nggak boleh pendidikan mencetak dokter itu atas dasar buru-buru seperti ini, karena yang korban adalah masyarakat gitu loh. Itulah yang kita kawal. Sebetulnya kita berjuang itu juga untuk kepentingan masyarakat pada akhirnya, bukan untuk diri sendiri gitu. Kira-kira gitu. Baik. Nah, upaya yang dilakukan Kemenkes ini disebut-sebut bisa menghambat pelayanan kesehatan katanya, Dok. Apalagi dokter ini dikenal sebagai dokter jantung anak senior. Bagaimana pendapat dokter? Ya jelas, saya banyak menerima keluhan dari pasien-pasien saya, Dok, saya sekarang susah Dok ketemu dokter gitu ya. Kasihan juga sih pasien-pasien saya itu. Ada yang, dokter gimana ya kalau saya tetap mau tindakannya sama dokter gitu ya. Saya udah nggak bisa Bu, akses saya ditutup gitu kan. Ya udah sabar dulu ya Bu, atau saya rujuk ke senior saya Profesor Mulyadi misalkan. Jadi memang pasien-pasien saya memang kesulitan menemui saya ya untuk mendapatkan pengobatan dari saya, ya, tetapi ya sudah itu saya kira ya pelajaran lah bahwa ketika negara ini kemudian memecat saya, ya sebetulnya mohon maaf ya Mbak, yang kita kerja di RSCM itu pengabdian loh sebetulnya. Kalau ngarepin remunerasinya ya segitu-gitu aja sebetulnya. Tapi kalau kita dipecat karena negara nggak butuh lagi ya bagaimana lagi ya? Yang rugi kan sebenarnya pasien-pasien dan murid-murid saya. Itu aja yang membuat saya juga kadang-kadang agak gimana ya,
sedih lah ya, bukan untuk diri saya, tapi saya sedih untuk pasien-pasien saya dan murid-murid saya itu gitu. Jadi terkacaukan karena kemelut ini. Baik, selain ke PT Tun, apa lagi yang dokter lakukan nih untuk kedepannya setelah adanya pemecatan ini, dok? Ya, setelah pemecatan ini kan saya tetap merasa bahwa ini adalah satu perbuatan yang semena-mena ya. Mungkin untuk pemecatan yang terakhir ini saya akan ke ombudsman ya. Oke, itu dulu supaya lihat administrasi seperti apa, dan mungkin sementara itu dulu. Secara administrasi mungkin kita akan uruskan, karena 28 hari nggak masuk itu kan ada alasannya gitu. Kalau lihat track record saya, nggak pernah tuh saya nggak masuk lama seminggu tanpa izinnya, nggak pernah gitu, apalagi 25 hari. Ini kan pasti ada alasannya, bukan semata-mata pembangkangan atau apa. Harusnya nih pengelola negara itu dengan jernih bisa melihat kenapa sih nih orang gini gitu kan. Harusnya kan tawaran win-win solution tadi dikerjakan gitu, tapi itu kan deadlock ya, akhirnya seperti ini. Oke, untuk proses di PT Tun sendiri bagaimana sekarang, dok? Ini sedang banding. Kita ingin juga nanti menghadirkan amicus curiae dari para guru besar ya, yang menjelaskan bahwa mutasi seorang dokter pendidik klinis itu beda dengan mutasi dokter yang hanya melayani pasien saja, beda dengan mutasi pada seorang tata usaha misalkan ya, pegawai kantoran biasa gitu. Karena dia banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi ada muridnya di situ, apalagi di FKUI RSCM itu kan ada S1, SP1, SP2. Jadi ada 3 level murid-murid saya yang harus, kalau saya dimutasi paksa begitu aja, ketinggalan. Sementara solusi win-winnya ada. Tadi saya udah bilang solusi win-winnya itu kan, saya bisa kerja di sana-sini gitu. Bukan dimutasi gitu. Tapi kalau mutasi hukuman, mohon maaf, ini melanggar prinsip ya bahwa mutasi ASN itu memang harus sesuai dengan meritokrasi, nggak boleh jadi hukuman. Oke, nah dengan kasus ini sendiri bagaimana? Apakah mempengaruhi citra dokter atau dunia kesehatan begitu, dok? Bagaimana pandangan dokter? Kira-kira gimana? Tentunya pasti ada, dok, karena lihat dari komentar-komentar ya gitu, ada beberapa masyarakat yang bilang ya dokter di Indonesia ini sepertinya tidak dihargai, bisa menjadi alat politisasi, tapi bagaimana menurut dokter sendiri? Gini, sebagai ketua IDAI, saya harus mempertahankan prinsip, Mbak. Jadi apapun risikonya, biarlah saya jadi martir, biarlah saya jadi tumbal gitu. Karena kalau saya nggak kokoh memegang prinsip, nanti teman-teman saya akan banyak yang dimutasi atau dipecat. Biarkan saya yang terakhir yang dipecat gitu. Jadi nggak apa-apa saya berkorban, nggak apa-apa saya jadi martir ya. Insya Allah rezeki itu kan dari Allah ya, itu yang keyakinan kami. Tapi yang jelas dengan perbuatan perlawanan saya ini, mudah-mudahan Pak BGS, dirjen-dirjen itu nggak semena-mena lagi kemudian memutasi maupun memecat teman-teman sejawat saya gitu. Oke, baik. Tapi dok nih, ini agak sedikit ini ya, mendengar komentar-komentar dari netizen. Ini dok, kan ada komentar-komentar netizen nih di media sosial terkait kasus ini kan heboh gitu ya, seperti dokter tuh tidak dihargai di Indonesia dan banyak sekali kasusnya. Terus bagaimana kalau misalnya dokter Piprim ke luar negeri aja gitu? Gimana pendapat dari dokter Piprim? Iya, pertama saya sudah tidak muda lagi ya. Jadi kalau mau kabur aja dulu itu saya kira buat anak muda lah ya. Bukan buat dokter yang udah senior, yang cucunya udah 7 gitu ya. Kan kita banyak pertimbangan ya, nanti repot kangen cucu dan sebagainya. Satu, yang kedua memang ya hidup saya di Indonesia. Ya, hidup saya di Indonesia. Sebetulnya lebih spesifik lagi, saya itu ingin kerja sampai mati di RSCM, sampai pensiun gitu kira-kira. Karena sudah 28 tahun ya, itu kan berat gitu untuk sebenarnya RSCM itu rumah kedua saya. Jadi kalau saya dicabut gitu aja, sebetulnya saya sayang dengan RSCM. Bukan untuk saya ya. Kalau saya siap di mana aja sebetulnya. Tapi dengan RSCM tuh, dengan pasien-pasien yang saya miskin, yang terlunta-lunta, yang dari luar daerah,
saya harus kehilangan kesempatan untuk ngobatin mereka. Itu yang bikin saya sedih. 28 tahun ya dok ya, Iya. di RSCM. Sebenarnya harus diputus begitu aja. Belum lagi aktivitas yang saya kira bagaimana saya ngajar murid-murid saya. Itu ada kebahagiaan tersendiri ya buat seorang guru yang bisa ngajarin muridnya sampai dia jadi ahli jantung anak gitu. Itu kan kebahagiaan tersendiri dan itu harus diputus gitu. Saya bukan sedih untuk sayanya ya. Kalau saya sih dipecat ya udah oke lah nggak apa. Tapi kehilangan kesempatan ngajari murid-murid saya, kehilangan kesempatan ngobatin pasien-pasien saya, itu yang bikin saya kadang sedih. Gimana dok dari teman-teman sejawat di RSCM, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa dokter, bagaimana tanggapan mereka dengan kasus ini? Ya mereka prihatin dan mendukung sih, ya mendukung apapun yang nanti ini mereka mendoakan saya. Jadi ya sudahlah, saya jadi melankolis ya kalau ingat pasien, ingat murid saya. Tapi ya itu tadi saya kira saya masih tetap tegar ya. Kan pemecatan saya itu kecil aja sebetulnya harusnya. Yang lebih besar adalah bagaimana menjaga integritas profesi, menjaga independensi profesi ya, kolegium. Itu jauh lebih penting daripada kasus pemecatan saya ini. Jauh lebih penting dan itu harus dijaga. Supaya masyarakat Indonesia nggak ditangani nanti oleh dokter-dokter yang sembarangan. Dokter-dokter yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dikasih jasa dokter. Itu bahayanya kalau kolegium itu tidak lagi independen. Baik, untuk pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini bagaimana dok? Pelajarannya adalah, apa ya, pertama menurut saya, ya prinsip itu menurut saya di atas segalanya, harus kita pegang teguh ya. Jangan sampai kita gara-gara tekanan sedikit atau bujukan-bujukan untuk kepentingan pribadi, itu mengorbankan organisasi yang kita cintai. Ya, saya kira keteguhan memegang prinsip itu harus dipunyai oleh seorang organisatoris. Ya. Jadi saya ingin memberi contoh sebetulnya ke teman-teman saya, ke junior saya, biarlah saya siap jadi martir gitu. Ya, biarlah saya orang yang terakhir dipecat dari kasus masalah ini, supaya tidak ada lagi piprim-piprim lain yang dipecat semena-mena oleh Budi Gunadi Sadikin dan timnya, yang saya kira sudah sampai saat ini banyak yang mengalami kezaliman tapi tidak berani bersuara. Ya. Baik, terakhir dok, pesan-pesan kepada teman-teman dari nakes, dokter, dan lain-lain, serta kepada masyarakat dok. Saya kira dengan adanya kasus saya ini, ya tetap semangat ya, jangan kemudian kita jadi takut ketika terancam, apalagi ketika kita tahu sebuah kebenaran ya, itu ya udah disuarakan aja gitu, karena yang benar itu nanti akan terlihat gitu, ya. Kezaliman itu juga nggak akan lama, ya. Tapi integritas itu kita harus jaga. Integritas itu jauh lebih mahal daripada jabatan gitu. Dan saya percaya itu. Nggak apa-apa saya kehilangan jabatan, asal integritas saya terjaga. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Piprim. Semoga yang terbaik ya dari kasus ini. Dan nanti kita tunggu update terbaru dari gugatan yang di PT Tun. Dan juga yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Integritas itu di atas jabatan begitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Piprim, dan itu dia Tribuners pembicaraan kita pada kali ini. Saksikan tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.